Selamat pagi buat kita semuanya yang ada di tempat ini, juga untuk saudara-saudari yang ada di Zoom. Terima kasih. Saya mau mengucapkan Happy Good Friday buat kita semua. Hari ini kita memperingati bahwa kasih Tuhan nyata di atas kayu salib, Dia menebus dosa-dosa kita. Amen. Pagi ini kita akan beribadah, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat kesempatan yang baru Engkau berikan bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena kasih-Mu. Saat ini, pada jam ini, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir turut bekerja di tempat ini Tuhan. Anugerahi kami Tuhan, biarlah setiap pujian dan penyembahan kami naikkan kepadamu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Mari kita bersiap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah suku, bangsa, dan semua kaum memuji Tuhan kita yang hidup. Amin. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. We're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Come on, sing it again. Every tribe will see your glory. Biar semua bangsa akan datang berlutut di hadapan-Mu Tuhan. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love and restraint. This is our God. Every tribe sing, hey yo, hey yo, hey yo, ah. 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 Every tribe will see your glory. Semua bangsa akan melihat kemuliaan-Mu Tuhan pagi hari ini. Every nation bow before you. All of treasure turn to ashes in the light of you. Mari kita bernyanyi dengan sukacita. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love and restraint. This is our God. Every tribe sing, praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love and restraint. This is our God. Every tribe sing, hey yo, hey yo, hey yo,
Yehovah. Yehovah, Yehovah. Yehovah, Yehovah. Yehovah, Yehovah. There is no one like our God. There is no one like our God. Tiada sepertimu Tuhan. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Katakan tiada sepertimu Tuhan. 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 Praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, Ayo, 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 ah. 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 Haleluya. Sekarang telah tiba. Kemuliaan kita berikan hanya untuk Tuhan. Amin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa. Amin. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pada pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita. Katakan iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi ya, kita katakan sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak. Mari saudara, kita boleh melompat untuk Tuhan. Kita bersuka bahwa Dia telah menebus dosa kita. Katakan iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari jemaat Tuhan katakan, oleh katakan dengan penuh keyakinan kita, oleh kesaksian kita iblis dikalahkan. Rasanya dihancurkan oleh darah. Are you ready?
ditebuskan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Kita tetap di dalam hadirat-Nya. Kita mau merenungkan betapa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bahkan akan hidup kita. Mari pagi hari ini, Bapak, Ibu, semua saudara-saudara, kita mau katakan dari dalam hati kita sebagai ucapan syukur. Katakan terima kasih Tuhan, oleh kasih-Mu, oleh pengorbanan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah. Oh, mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi naikkan pujian ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan terlalu besar Tuhan, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. terlalu mahal, Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari dari hati kita katakan sekali lagi pujian ini. Telah kulihat Bukti kasih-Mu, bukti kasih-Mu, Oh. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. semua serukan. Terlalu besar Kasih-Mu, kasih-Mu Bapa, akan pengorbanan-Mu Tuhan. pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. oh, Terlalu mahal, katakan darah-Mu, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. sekali lagi terlalu besar, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan
yang kau berikan bagiku terlalu mahal, darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Katakan Tercurah untuk menebus hidupku. tercurah Tuhan, Tercurah untuk menebus hidupku. haleluya. Terlalu besar kuasa-Mu Tuhan. Mari serukan, bahkan terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah bagi kami. Katakan haleluya. Berseru bagi Dia, bersyukur bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat karya-Mu, buat kasih-Mu Yesus. Bahkan buat salib-Mu yang menggantikan kami Tuhan. Darah-Mu tercurah. Haleluya. Mari berseru di dalam. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Mari serukan, karena salibnya kami hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan. Mari berseru lagi, katakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, katakan, sanggup melakukan. Yes. Mari sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Katakan, Engkau yang berkuasa Tuhan, sanggup melakukan. Yes, mujizat lagi. Karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu. Katakan, kami menang Tuhan. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bersama-sama serukan lagi, karena salib-Mu semua ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan
segenap hati karena salibmu. Oh, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat, untuk melakukan mujizatmu. Oh, lakukan mujizatmu bersama-sama di hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan karena salibmu Tuhan. Mari berseru katakan karena salibmu, karena salibmu. Benar Tuhan, salib adalah kemenangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena pagi ini kami secara khusus menghampiri tata kasih karunia-Mu untuk memperingati kematian-Mu 2000 tahun yang lalu. Kami mau memberikan penghormatan dan penyembahan yang tertinggi kami Tuhan atas karya keselamatan yang telah Engkau lakukan dengan sempurna di atas kayu salib. Engkau katakan telah selesai, dan ini adalah teriakan kemenangan karena Engkau mengalahkan segala sesuatu yang membuat kami terbelenggu. Karena pengorbanan-Mu kami bisa mengalami keintiman dengan-Mu selamanya. Roh Kudus, bantulah kami untuk mengenal Yesus lebih dalam. Pimpin kami untuk menjangkau orang-orang lain dengan pengharapan yang ada pada Yesus Kristus. Pimpin kami semua anak-anak-Mu di sini ya Tuhan. Terima kasih, hanya Engkau lah yang layak menerima segala hormat, kemuliaan dan puji-pujian ya Bapa, Putra dan Roh Kudus selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Selamat datang di kebaktian Every Nation Kelapa Gading. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Ada pengumuman yang akan saya bawakan, yaitu Ekhan. Hari Minggu besok tanggal 31 Maret akan ada pemburuan telur. Jadi kita berharap teman-teman membawa telur yang sudah direbus matang, 2. Jangan setengah matang, nanti berantakan. 7 menit, 8 menit. Oke, jadi itu hanya kita tahu pengumuman. Jadi jam berapa Pak? Tempat biasa ya. Di sini jam 10 seperti biasa. Selanjutnya kita tiba saatnya kita untuk membawa persembahan kita. Kita telah memuji dan menyembah Tuhan dengan nyanyian kita, dengan hati kita, dengan syukur kita. Tapi sebelum itu kita mau membaca firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat 99 sampai 10 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bencana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian firman Tuhan. Mari kita dengan hati-hati yang sukacita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Untuk tunai, kami sediakan amplop di masing-masing bangku, dan dapat amplopnya dapat diisi dengan tunai dan dibawa ke depan. Bagi yang mau transfer, dapat mentransfer dengan QRIS ke rekening yang terpampang di layar, juga dengan
beberapa payment channel yang seperti OVO, Dana dan lain sebagainya. Kami juga tidak lupa juga ada formulir doa. Kami encourage untuk Bapak Ibu untuk menuliskan pokok-pokok doanya untuk didoakan oleh Ibu dan Bapak Gembala. Demikian, selamat memberi. Baik, saya panggil Bapak-Bapak. Mari kita sama-sama doakan persembahan kita. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Surgawi, kami bawa persembahan ini ke hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Kau kuduskan dan Kau terima persembahan ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Kau menguduskan seluruh penghasilan anak-anak-Mu di sini ya Tuhan. Sehingga melalui persembahan ini Tuhan, banyak pelayanan yang baik dan mulia yang dapat dilakukan oleh gereja ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, gereja ini menjadi terang yang bercahaya di depan banyak orang dan mereka semua memuliakan Bapa di sorga. Kami berdoa juga untuk tangan-tangan yang telah memberi, sempurnakan hati anak-anak-Mu sehingga benar-benar rela dan bersuka cita dalam memberi. Peliharalah Tuhan dan berkati sumber-sumber penghasilan anak-anak-Mu ini dan jadikan anak-anak-Mu saluran berkat untuk di tempat di mana mereka bekerja. Sekali lagi terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami mengundang Pak Fian dan tim untuk mempersembahkan suatu pujian. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky,
Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift Kita your bangkit name berdiri ya. on high. Sama-sama katakan. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name Sekali lagi. on high. You You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oke, berikan tepuk tangan lagi untuk para bapak-bapak boy band, keren sekali ya. BTS lewat, ya, apalagi? Apalagi selain BTS, dan tepuk tangan istri-istri yang mendukung di sini, ya kan? Wow. Istri-istrinya mendukung di sana, luar biasa. Terima kasih Pak Fian dan semua para ayah, ya, para bapak. Baik, saudara, kita ada di hari Jumat ini, ya, bukan hari Minggu. Happy Good Friday, ya. Selamat kita merayakan Good Friday bersama-sama. Amin. Sebelum itu, saya mau berikan sedikit laporan dulu perjalanan kami di Surabaya minggu lalu. Selamat kepada Pak Yodi, Pak Ivan yang di wisuda, Hana, ada Ibu Jane, lalu siapa lagi, Yosua, ya, selamat ya. Jadi mereka telah lebih dari 1 tahun atau persisnya 18 bulan persisnya mereka luar biasa, mereka sekolah ya. Mereka ini mengikuti sekolah kepemimpinan atau sekolah teologi internal kita di Every Nation yang kita sebut Leadership 113. Ya, mereka setiap hari Minggu mereka harus ikut masuk ke dalam sekolah ini lewat Zoom, ya, luar biasa ya. Pengorbanan mereka selama 18 bulan dan sekarang mereka menjadi leader-leader yang luar biasa. Amin. Ya. Dan juga tentunya PR tugasnya banyak ya, betul ya. Tugasnya luar biasa. Ya, tapi mereka berhasil melewati, menyelesaikan semua tugas-tugas ya dengan baik. Baik, juga minggu lalu Pastor John yang khotbah di sini ya. Wow, luar biasa ya, bagus sekali. Siapa yang hadir hari Minggu kemarin khotbah Pastor John luar biasa. Ya, kalau bisa Pastor John terus yang khotbah di sini. Oh, kita semua diberkati ya oleh khotbahnya Pastor John di hari Minggu lalu. Nah, minggu lalu saya melayani di Every Nation Surabaya. Jadi saya diminta oleh Pastor Benny untuk berkhotbah di sana. Saya lupa ya, saya kira di sana tuh 1 kali ibadah, saudara. Ternyata 2 kali di sana ibadah. Jadi saya harus khotbah 2 kali. Jadi saya mau jujur sama saudara. Saya mau terus terang nih ya, saudara. Waktu khotbah tuh saya gemeteran, saudara. Jadi keringetan saya mengucur, saudara. Pertama kali saya khotbah ini, Jemaat Surabaya tuh gedungnya aja sudah besar ya, dan penuh lagi gitu. Penuhnya itu jemaat mereka dan juga banyak jemaat dari Jogja ternyata, dan juga jemaat dari Makassar yang lulus di sana, mereka extend ya sampai hari Minggu. Jadi kalau nggak salah ada 400 lebih ya kebaktian pertama, 300 lebih lah ya, dan kebaktian pertama penuh. Lalu kebaktian kedua juga penuh juga, jadi luar biasa umat Tuhan di sana. Jadi salam dari jemaat Every Nation Surabaya ya. Jadi waktu saya khotbah itu, saudara, ditawarin, Pak Rason mau pulpit meja yang besar atau yang kecil? Kaget saya,
Saya lihat mejanya gede sekali, mejanya gini. Kegedean saya bilang. Pakai ini aja, buku. Jadi waktu di tengah pakai stand book itu, ternyata saya pegangan begini ya, makin lama itu makin turun ke bawah, jadinya catatan saya jauh sekali di bawah. Jadi saya nggak lupa saya catatannya, karena ininya turun, terus saya lagi sepanjang khotbah saya lagi pikir gimana cara naikinnya, ini nggak bisa dinaikin lagi gitu. Ternyata karena saya gemeter, saya pegang terus itu stand booknya gitu kan. Mungkin kalau nggak ada itu saya pingsan gitu. Oke, itu cerita sedikit. Ternyata saya manusia juga gitu kan. Ya, yang masih grogi ya. Oke, biar saya juga nggak grogi di depan sini, katakan sebelah kiri kanan, Happy Good Friday. Ya, coba bilang lagi, you look so nice today gitu. You look so nice. Oke ya. Satu lagi bilang sebelah kiri kanan, saya senang duduk di samping kamu, bilang. Iya. Oke ya. Mari kita lihat kita ada di hari Jumat. Saya beri tema Miracle at the Cross. Pada pagi hari ini, waktu saya berdoa, mempersiapkan firman, ada begitu banyak hal yang mau kita bicara Jumat Agung ya, tentang salib itu banyak sekali yang kita akan bisa bicarakan. Tapi secara spesifik waktu saya berdoa, saya merasa ada satu message yang saya perlu sampaikan pada pagi hari ini, yaitu about miracle, tentang mujizat ya pada pagi hari ini. Secara khusus Tuhan mau bicara kepada gereja ini, kepada jemaat ini. Mari kita lihat apa yang firman katakan tentang miracle, tentang mujizat. Yaitu di Matius pasal ke-27, kita akan melihat peristiwa Yesus mati di kayu salib. Amin saudara. Saya percaya saudara juga sudah tahu dan sudah sering baca peristiwa ini, tapi tidak ada salahnya mari kita baca. Saya akan bacakan untuk saudara, ya, tidak saya tampilkan di depan sini. Yesus mati, ayat 45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3 pagi. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat 47. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia, kata mereka. Lalu ayat 48, segera seseorang dari mereka datang, ia mengambil bunga karang, menyelupkannya ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Namun orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ayat 51. Lihatlah, tabir bait suci terkoyak menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Lalu kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Ayat 53. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Kita berdoa dulu. Biar pemberitaan firman pada pagi hari ini Tuhan disertai urapan Roh Kudus yang akan berbicara kepada setiap pribadi kami, untuk kami mengerti firman, dan firman ini hidup di dalam kehidupan kami, yang akan mengubahkan kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita telah membaca Matius 27 ayat 45 sampai 54. Ini adalah sebuah kisah peristiwa, salah satu kitab yang mencatat peristiwa kematian Yesus di kayu salib.
kita potong ceritanya sampai di poin Yesus sudah disalib. Ya, sebelumnya itu banyak lagi kejadiannya ya. Nah, ini ketika sudah disalib dan menit-menit atau jam-jam menjelang kematian Yesus di kayu salib. Ada banyak mujizat terjadi di sana. Ya, kita lanjut ke 45 dulu ya. Mujizat pertama, kegelapan. Jam 12 sampai jam 3, kita tahu ya, jam 12 sampai jam 3 itu adalah hari paling apa? Terang. Hari paling juga apa? Paling panas. Ya, panasnya itu pol, ya. Panas sekali. Jam 12 sampai jam 3, ya. Nah, mujizat yang terjadi ketika Yesus sudah di kayu salib, jam 12 itu gelap gulita. Ini berarti terjadi apa ini? Gerhana, ya. Nah, katanya 8 April minggu depan ada gerhana 3 hari gelap katanya. Nah, ini saya nggak tahu. Kita akan mengalami atau enggak, ya. Ada ahli astronomi mungkin di sini yang bisa menjelaskan, ya. Siap-siap aja kalau gelap nanti kita keluar keliling foto-foto gitu ya. Nah, ini gelap gulita, siang terik, siang bolong gelap ya. Kemudian mujizat berikutnya, bait suci terkoyak menjadi 2. Bait suci itu baitnya tabernakel itu ada tirai pintu masuk dari ruang ke ruang Maha Kudus. Ya, ada tirai. Nah, itu terbelah 2, terkoyak dari atas sampai ke bawah. Kemudian terjadi gempa bumi, ya. Nah, waktu saya ke Surabaya kemarin, ya bukan saya, kita rame-rame ya sama Pak Ivan, sama Pak Yodi. Ya, bersyukur kita belum ada di Surabaya karena waktu pagi kita di perjalanan naik kereta terjadi gempa bumi di Surabaya. Ya, rupanya gempa bumi itu menyambut kedatangan kita semua peserta L113 ke Surabaya. Ya. Jadi kita berhenti keretanya di Tegal, kemudian sampai sore sampai di Bojonegoro, gempa lagi dan keretanya berhenti lagi di Bojonegoro, persis dekat dengan Tuban kita berhenti ya, waktu itu. Ya, sementara rekan-rekan dari Makassar semua sudah berhamburan keluar dari hotel ya di Surabaya. Ya, nah kemudian ada mujizat apa lagi? Bukit batu terbelah 2. Kubur-kubur terbuka dan banyak orang kudus yang meninggal dibangkitkan. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau fokus kepada peristiwa mujizat ini. Ya. Saya mau fokus kepada peristiwa yang menyertai Yesus di kayu salib. Kondisi alam sekitar, apa yang terjadi? Ya, mujizat terjadi. Terobosan breakthrough terjadi. Ini hal yang sama ya. Saya samakan mujizat dengan breakthrough, dengan terobosan. Ini terjadi pada saat Yesus di kayu salib dan menjelang Yesus mengatakan apa, Saudara? Kepadamu kuserahkan nyawaku. Ya. Ketika Yesus mengatakan itu, semua mujizat ini terjadi. Gempa bumi, tirai terbelah sendiri, gerhana matahari, dan itu terjadi bersamaan. Terjadi. Nah, Saudara, bahwa peristiwa salib, ya, ada banyak hal terjadi di sana. Banyak hal maksud saya begini, baik secara alam rohani, spiritual, dan juga alam nyata, secara real terjadi, ya, dan itu terjadi masa lalu dan masa depan. Jadi semua itu menyatu jadi satu di dalam peristiwa salib itu. Nah, mari kita bedah apa maksudnya itu. Yang pertama, peristiwa salib ini adalah kegenapan dari rencana Allah yang jauh dari dulu sebelum terjadi, sebelum dunia ada. Sudah Tuhan rancangkan peristiwa salib. Jadi Saudara, Bapak Ibu Saudara, hari di mana Yesus mati di kayu salib itu adalah puncak, itu adalah klimaks apa yang sudah Tuhan rancangkan jauh-jauh hari sebelumnya. Ayat ke-46. Kira-kira jam 3 setelah kegelapan itu selesai, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, atau Eloi, Eloi, lama sabach tani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, Bapak Ibu Saudara, perkataan ini
Ya, itu ada juga persis itu di dalam Mazmur 22, Mazmur 22 ayat 2 yang mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau kaitkan kedua ayat ini, apa artinya? Jadi peristiwa Yesus di kayu salib, ini jauh sekali Tuhan sudah rancangkan dari kekekalan yang lalu. Untuk apa? Apa itu rencananya? Apa yang Tuhan rancangan? Yaitu rancangan penyelamatan. Katakan bersama saya, rancangan penyelamatan, Bapak Ibu Saudara. Sudah Tuhan rancangkan untuk saudara dan saya diselamatkan. Sudah Tuhan rancangkan, sudah Tuhan siapkan untuk saudara dan saya mengalami mujizat. Katakan bersama saya, mengalami mujizat. Sudah Tuhan rancangkan itu akan terjadi untuk saudara dan saya. Amin, saudara. Jadi saudara dan saya di sini sekarang ini bukan kebetulan. Katakan ke sebelah kiri kanan, bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Sudah ada rancangan yang Tuhan siapkan jauh hari sebelumnya. Nah, kemudian ya, rancangan apa juga itu? Nah, Mazmur 22 ini mencatat, pemazmur mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai doa di dalam masalah. Doa di dalam orang yang terhukum. Doa orang yang bersalah. Doa orang yang tertindas. Doa orang yang ditinggalkan oleh Tuhannya. Doa orang yang melakukan pelanggaran. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, lalu kata-kata ini ya dikutip lagi. Baiknya kita buka dulu ya, Mazmur 22. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Ya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru seperti engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Jadi doa ini, Mazmur 22 ini diucapkan itu ketika Daud jatuh dalam dosa. Lalu Daud mengucapkan doa ini. Engkau Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Aku ini umatmu yang berdosa. Aku berseru tapi engkau tetap jauh daripadaku. Dan tidak menolong aku. Nah, saudara, saya mau kaitkan perkataan Daud ini dengan perkataan Yesus di kayu salib. Tentunya Yesus tidak kebetulan mengucapkan ini, saudara. Dia pasti tahu ini diucapkan oleh Daud sebelumnya. Apa artinya Yesus mengucapkan ini? Bapak, Ibu, Saudara, artinya waktu ketika Yesus mengucapkan ini di kayu salib, Yesus memposisikan dirinya seperti Daud. Maksudnya apa? Itu artinya Yesus sedang menerima, Yesus sedang menanggung semua pelanggaran kita. Amin, saudara. Itu artinya Yesus menanggung semua kutuk kita ditanggung. Itu artinya Yesus sedang menerima hukuman dosa yang harusnya buat kita ditimpakan kepada Yesus. Ada amin, saudara? Sehingga Yesus juga mengatakan, Eloi, Eloi, Eli, Eli, lama sabachthani. Perkataan yang bukan kebetulan. Tapi Yesus ucapkan itu, memposisikan diri sebagai pendosa, seperti Daud. Amin, saudara. Yesus di kayu salib menanggung dosa kita. Supaya saudara dan saya mengalami apa, saudara? Penebusan, pembebasan, dan mujizat terjadi dalam hidup kita. Amin. Mujizat terjadi dalam hidup kita. Kemudian berikutnya peristiwa di salib, kematian Yesus. Untuk apa? Untuk membuka jalan hadirat Allah. Kira-kira ayat 51. Lihatlah tabir bait suci terkoyak menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Bukit batu terbelah, tirai terbelah. Nah, tirai ini yang dibangun di dalam tabernakel perjanjian lama adalah pemisah antara hadirat Allah dengan manusia. Hanya imam yang bisa masuk. Nah, ketika Yesus di kayu salib, Yesus mati di kayu salib, tujuannya adalah untuk membelah
tirai itu, untuk menghancurkan pemisah itu, untuk membelah bukit batu yang menjadi penghalang hati yang keras. Tuhan bisa hancurkan melalui salib Kristus. Bukit batu bukan batu kerikil kecil, batu yang sudah berbukit-bukit, batu yang sudah begitu kerasnya, begitu besarnya, Tuhan bisa hancurkan melalui kematian Kristus di kayu salib. Tirai yang tertutup berabad-abad, Tuhan bisa buka itu. Artinya tidak ada lagi penghalang saudara dan saya untuk bisa datang kepada Tuhan. Amin saudara. Saudara bisa datang sendiri kepada Tuhan. Melalui peristiwa Yesus di kayu salib, itu membuka jalan bagi saudara dan saya untuk datang kepada Tuhan. Amin saudara, itulah yang terjadi di kayu salib. Saudara dan saya layak untuk masuk ke hadirat Tuhan. Yang terakhir, kematian Yesus di kayu salib membuka pintu untuk kebangkitan. Berikutnya di ayat 52. Kuburan-kuburan terbuka. Ada yang pernah ke kuburan di sini Bapak Ibu Saudara? Ada pernah ya. Tertutup, ya kan? Waktu Yesus mati di kayu salib, jam 3 siang, kuburan terbuka. Gempa bumi itu membuka kuburan. Nah, orang yang di dalam kuburan itu dikatakan bangkit. Orang yang di dalam kuburan itu dikatakan banyak orang kudus. Ya, banyak orang kudus, bukan orang kudus yang di Jawa Tengah, Bapak Ibu Saudara ya. Orang-orang kudus, artinya orang-orang yang mati di dalam percayanya kepada Kristus, kepada Tuhan, kepada Yahweh. Banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Rupanya 2000 tahun yang lalu waktu Yesus mati di kayu salib, kalau kita baca lagi dengan teliti, orang yang sudah mati itu dibangkitkan. Bisa terjadi nggak? Bisa itu terjadi dan sudah terjadi waktu itu. Orang-orang kudus ini kuburnya terbuka sendiri dan dia bangkit. Mungkin sudah jadi tulang, mungkin sudah nggak tahu bentuknya apa di dalam kain kafan. Ya, lalu mereka tumbuh lagi tulang-tulang, daging-dagingnya tumbuh, ya. Dan mereka bangkit berdiri. Mereka hidup lagi dan dikatakan banyak, dikatakan. Ayat 53, sesudah kebangkitan Yesus mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Rupanya mereka bukan hanya tinggal di dalam kubur, tapi mereka keluar dari lingkungan pekuburan, mereka pergi ke kota. Menampakkan diri kepada banyak orang. Menampakkan diri kepada banyak orang. Berarti saudara, peristiwa yang paling mustahil ini real terjadi. Real terjadi setelah kematian Yesus di kayu salib. Nah, jadi saudara, apa makna ini semua? Bahwa semua yang sudah mati, semua pengharapan yang telah terkubur dalam-dalam, semua perkara yang paling mustahil yang sudah tidak mungkin lagi terjadi dengan kematian Yesus di kayu salib. Apa yang sudah terkubur itu kubur bisa kebuka lagi, bisa bangkit lagi dan terjadi lagi dan hidup lagi. Mereka pergi ke tengah kota dan terjadi lagi. Apa yang setelah terkubur itu bisa terbuka. Jadi saya mau sampaikan ini kepada Bapak Ibu Saudara. Salib Kristus memberikan harapan kepada kita semua bahwa apa yang sudah mati Tuhan bisa buka lagi, Tuhan bisa bangkitkan lagi. Apa yang tertutup Tuhan bisa buka lagi. Apa yang paling mustahil bagi saudara Tuhan bisa bikin itu terjadi. Amin saudara. Amin. Tuhan bisa membuatnya terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Selalu ada pengharapan. Selalu ada mujizat yang bisa terjadi. Dan siapa yang bisa bikin itu terjadi? Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus di kayu salib. Amin saudara. Ketika saudara percaya kepada Kristus, mujizat bisa terjadi dalam hidup saudara. Saudara, kita tutup dengan ayat 54 ini. Ayat 54. Apa tujuan mujizat itu terjadi? Semua peristiwa ini terjadi.
Dicatat di dalam kitab ini ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi, lalu berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara, semua peristiwa mujizat yang terjadi ini, ya mulai tadi gerhana matahari, mulai tadi tabir bait Allah terkoyak menjadi dua, dari atas sampai bawah, kemudian gempa bumi, kemudian bukit-bukit terbelah, kemudian orang mati dibangkitkan dan hidup dan jalan-jalan ke kota. Semua ini terjadi menghasilkan satu peristiwa dan kesimpulan yang luar biasa, yaitu apa? Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat ketakutan, menjadi sangat takut, sehingga mereka mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Nah saudara, jadi saya mau tutup dengan kesimpulan ini. Tuhan mau ada mujizat terjadi dalam hidup saudara, supaya orang akan melihat Yesus dalam hidup saudara. Amin. Tuhan mau terjadi mujizat dalam hidup saudara, supaya teman-teman saudara, supaya keluarga saudara, supaya tetangga saudara melihat Yesus dan mengatakan, sungguh Yesus itu anak Allah. Tujuan mujizat bukan hanya untuk kepentingan saudara. Tujuan mujizat supaya banyak orang mengenal Yesus. Amin saudara. Tujuan mujizat supaya membuka jalan orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin saudara. Doa saya pada pagi hari ini, saya mau beri keyakinan ini kepada saudara. Kalau engkau percaya kepada salib Kristus, tidak ada yang mustahil dalam hidup saudara. Mujizat bisa terjadi dalam hidup saudara. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita lihat dari Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah kuasa tangan Tuhan dinyatakan? Ayat kedua. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang. Dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Bapak Ibu Saudara, dunia menghina Yesus. Dunia melecehkan Yesus. Dunia mengolok-olok Yesus. Bagaimana dengan saudara dan saya? Mukanya hancur, tertikam, dipukul, ditindas, dicambuk. Dan bahkan dikatakan ia tidak tampan, buruk rupanya, hancur semua tubuh dan mukanya. Namun Bapak Ibu Saudara, ada kabar gembira. Ayat keempat, sesungguhnya Yesus melakukan itu. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita yang ditimpakan kepada Yesus, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Mari saya undang saudara kita bangkit berdiri. Kita angkat roti kita ini. Tuhan, apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu di atas kayu salib, kami mengingatnya. Kami memperingati kembali hari ini. Di hari yang sama, hari Jumat petang jam 3 siang, Engkau menyerahkan nyawamu di kayu salib. Engkau terkutuk dan terhina, menanggung dosa kami. Engkau tertikam, menanggung hukuman dan penyakit kami. Dan pagi ini kami mengucap syukur karena salib Kristus. Karena salib Kristus kami boleh hidup. Karena salib Kristus kami boleh mengalami mujizat demi mujizat. Dan kami masih percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu masih ada pada hari ini. Mujizat-Mu masih ada pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami mengambil perjamuan kudus ini, mujizat itu akan terjadi dalam hidup kami. Terobosan itu akan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Supaya nama-Mu dimuliakan. Supaya banyak kepala pasukan dan prajurit-prajurit itu mengatakan, sungguh Engkau adalah anak Allah yang hidup. Supaya banyak orang di sekeliling kami mengatakan, sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus hidup selama-lamanya. Pagi ini kami mau mengambil perjamuan ini Tuhan. Mengambil tubuh Kristus ini menjadi bagian dalam hidup kami. Menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami percaya akan salib Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan roti. Mari kita angkat anggur perjamuan ini. Sebagaimana Yesus juga melakukan bersama murid-murid untuk memberikan simbol peringatan. Ketika murid-murid meminum anggur ini, agar murid-murid mengingat peristiwa salib atas darah Yesus yang tercurah untuk menebus dosa umat manusia. Anggur perjamuan ini pada pagi hari ini yang kita lakukan ini sebagai simbol sakramen yang kudus ini
sebagai tindakan iman kita bahwa kita juga percaya akan darah Yesus, Ya. akan kuasa darah Yesus. Iblis dikalahkan, Amin. roh jahat dikalahkan, Ya. dan kemenangan ada di pihak kami. Yes. Kami terima darah Yesus ini Tuhan. Nama Yesus. Anggur ini yang melambangkan darah Yesus. Kami menerimanya dan kami meminumnya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena salibmu ku hidup, Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan Mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu hidupku. Yes, Tuhan, kami percaya Engkau sanggup melakukannya dalam kehidupan kami. Kami menerima janji mujizat itu dalam kehidupan kami, dan kami akan mengalami miracle after miracle terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan jadilah berkat kepada dunia. Ya. Jadilah terang dan jadilah garam. Yes. Agar melalui hidupmu banyak orang akan mengatakan sungguh Yesus adalah anak Allah. Dan lakukanlah mujizat dalam kehidupanmu. Lakukan firman Tuhan dan hidup di dalam rencana Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera berkelimpahan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin. Amin.